Assalamualaikum teman-teman. Hai, perkenalkan nama saya Ani Oktari. Saya dari Universitas Pamulang di semester 5. Terus di sini saya bikin video membahas tentang deret berkala tren. Sebelum kita melanjutkan, apa sih? Kita harus kenalin dulu itu tren berkala tren itu apa? Pengertian deret berkala. Deret berkala merupakan serangkaian hasil observasi berdasarkan waktu yang berubah kontinu dari waktu yang lampau sampai waktu yang akan datang. Dan juga pengertian deret berkala, suatu deret berkala merupakan serangkaian pengamatan observasi yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu, biasanya dengan interval waktu yang sama. Di sini saya ngasih contoh satu. Misal, deret berkala adalah jumlah yang produksi per tahun dari besi baja di Indonesia. Harga penutup saham setiap hari di BJ. Jumlah bon menjual dalam sebulan dari sebuah supermarket tersebut. Dan komponen-komponen deret berkala yang bebas antara satu dengan yang lain itu dibagi jadi 4, seperti 1. Transekuler, yaitu T, gerakan-gerakan yang jangka panjang atau sekular cenderung menuju satu arah yang sama, biasanya dalam jangka waktu 10 tahun. Kurva tren ditentukan dengan memakai metode kuadrat minimum per least-squared method atau LSM. 2. Variasi musim atau V. Perubahan naik atau turun sekitar tren yang bersifat musim merujuk kepada pola-pola yang identik atau hampir identik yang cenderung diikuti suatu deret berkala selama berbulan-bulan berjangkauan dari tahun ke tahun, misalnya kenaikan harga atau kenaikan penjualan menjelang hari raya. 3. Siklus C. Gerakan perubahan sekitar tren berjangka agak panjang dan agak tidak teratur. Sukar terkena bandingan tren atau variasi musim. Merujuk kepada gerakan naik turun dalam jangka panjang dari suatu garis atau kurva tren dapat terjadi secara periodik atau tidak. Nomor 4. Gerakan random. Gerakan perubahan yang sangat tidak teratur disebabkan oleh faktor kebetulan, jadi sukar diduga. Merujuk kepada gerakan-gerakan sporadic dari deret berkala yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa kebetulan, misalnya banjir, perang, pemogokan, politik, dan lain-lain. Tren dapat diperkirakan dengan berbagai cara, yaitu dibagi 4 metode. 1. Metode penggambar bebas. 2. Metode setengah rata-rata. 3. Metode kuadrat terkecil atau minimum LSM. 4. Metode rata-rata bergerak. Dalam metode tren itu bisa kita gunakan kalau mengerjain soal itu metode menggambar bebas, misalnya dari data, misalnya contoh dari data X1 atau Y2 sama dengan X2, XY, X3, Y3.
atau XN sama N sama YN. Metode setengah rata-rata itu yang B. Kalau metode setengah rata-rata itu dia tuh jumlah data ganjil. Langkah-langkah mencari tren dapat dilakukan dengan dua cara yang berbeda, yaitu data dikelompokkan menjadi dua bagian yang sama dalam memasukkan periode yang nilai data tertengah keadilan tiap kelompok. C. Metode kuadrat minimum atau least squared method atau LSM. Garis kuadrat minimum yang mendekati rangkaian titik. D. Metode kuadratis. Metode kuadratis merupakan metode untuk persamaan non-liter. Kemungkinan tren tidak bersifat linear untuk jangka waktu yang pendek dan menentukan persamaan tren dengan rumus. Sekian, itulah penjelasan dari saya. Apabila kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian bisa mengerti dengan bahasa saya. Assalamualaikum.